Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para pecinta hukum adat yang saya muliakan, para calon pimpinan Tanah Sebingkah Payung Sekaki Titik Telaga Rahmat yang berbahagia. Pada kesempatan yang lalu saya telah menguraikan tentang filosofis Trano Siri Senampan, telah menguraikan tentang Siri Senampan adalah lambang jiwa raga orang Jambi. Maka pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan kepada para hadirin, ada kurang lebih 9 atau 9 fungsi dari Trano Siri Senampan menurut hukum adat Melayu Jambi. Hukum adat Melayu Jambi telah menetapkan Trano Siri Senampan sebagai lambang jiwa raga orang Melayu Jambi. Maka itu dapat kita jelaskan sebagai berikut. Trano Siri Senampan, simbol jiwa dan raga, sangatlah berfungsi untuk berbagai keperluan dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah Provinsi Jambi, baik itu untuk diri pribadi sampai untuk suatu prosesi adat. Hal itu adalah sebagai berikut. Yang pertama atau ke-1, awal dari pembuka kato. Trano Siri Senampan berfungsi sebagai awal pembuka bicara atau pembuka kato. Karena sehari-hari waktu kita berjumpa dengan sesama, itu Trano Siri itulah yang menjadi awal pembuka kato. Kita suguhkan Trano Siri atau kawan yang menyuguhkan Trano Siri Senampan lalu mengajak, mari makan siri. Nah, kira-kira begitu. Yang kedua, Trano Siri Senampan adalah awal berbasa-basi. Trano Siri Senampan berfungsi sebagai awal basa-basi bila tamu datang bertandang ke rumah. Sesuai dengan kata adat, berhenti lepe arak, bertanya lepe penat, berunding sudah makan. Tuan rumah lalu mengajak makan sirih sambil bertanya hal-hal yang ringan. Apa kabar? Apa sehat? Dari mana? Anak kemana? Apa gerangan? Dak kali datang bertanang ke rumah kami. Kok tiba-tiba mendadak seperti ini? Nah, pada saat yang seperti itulah baru dihidangkanlah air dan makanan. Jadi sebelumnya diserahkan dulu, diketengahkan dulu Trano Siri Senampan sambil bertanya yang ringan-ringan. Nah, selanjutnya kalau ada air dan air minum atau jika perlu makan, baru setelah itu. Jadi awal berbasuh adalah Trano Siri Senampan. Yang ketiga, pembuka acara hajat. Trano Siri Senampan berfungsi sebagai awal pembuka pembicaraan dalam suatu hajat. Jadi untuk menyampaikan maksud suatu hajat, maksudnya bila ada acara kenduri, sedekah, atau prosesi adat, mengangkat, misalnya prosesi adat ini mengangkat anak, mengaku saudara, dan mengadakan apakah jual beli, apakah apa gitu.
lalu mengangkat Cerano sirih senapan ke atas dan orang mulai berbicara untuk menyatakan apa tujuan dari pertemuan kita hari itu. Nah, itu awal mencara buka hajat. Jadi contohnya begini, orang mengangkat sirih ke atas lalu mengatakan, "Oi kepada segala kita yang hadir dan duduk selari di benul tepi, duduk selingkung di benul tepi dan selari di benul tengah. Ini sirih senapan dari yang sepungku punya rumah ini, tertuju kepada kita semua. Tapi karena dusun badine karena kampung nan batu dusun badile medile mama, maka sirih ini kami letakkan di depan pemangku adat, yaitu Depati, kepala dusun atau kepala desa kampung kita ini." Nah, begitu. Yang keempat, berfungsi sebagai surat dokumentasi. Cerano sirih senapan bila diletakkan kris di atasnya, dia berfungsi sebagai sepucuk dokumen resmi bila digunakan dalam menengahkan sirih atau menggugat pemangku adat untuk meminta hak kita yang dikuasai oleh orang lain agar hak itu dikembalikan kepada kita. Dan juga bagi orang lain digunakan untuk menyangkal atau mengimpit sirih dari tuntutan lawan. Nah, ini fungsi yang keempat. Jadi kalau orang menuntut hak secara resmi harus menggunakan sirih senapan dan diletakkan keris di atasnya, lalu menggugat atau menengahkan sirih, atau bagi yang menyangkal disebut dengan mengimpit sirih. Nah, itu. Kemudian yang kelima, berfungsi sebagai surat kuasa khusus. Cerano sirih senapan berfungsi sebagai sepucuk surat kuasa khusus mewakili sohibul hajat untuk berbicara dalam kenduri atau lek perkawinan. Nah, misalnya kan begini, ketika orang berpesta kawin, mengawinkan anak, maka untuk menyatakan kepada para hadirin itu bahwa yang kawin itu anak kita, mengucapkan terima kasih kepada undangan, mengucapkan mohon maaf kalau ada yang salah, mohon maaf kalau tempat duduk, kalau undangan tidak baik, kalau masakan tidak enak, semua itu diwakilkan pada salah seorang juru bicara. Nah, juru bicara ini menggunakan kita minta kepada juru bicara ini juga dengan menyerahkan sirih senapan. Nah, itu. Dan orang itu berbicara pun juga demikian. Nah, ini yang disebutkan dengan sebagai surat kuasa khusus. Jadi orang yang berkata itu seolah-olah dialah yang punya hajat. Nah, dia mewakili kita. Nah, itu maksudnya. Yang keenam, berfungsi sebagai surat undangan. Cerano sirih senapan berfungsi sebagai sepucuk surat undangan bila digunakan dalam menjemput orang. Kalau undangan rajo kepada rajo lain, lalu sirih senapan ditambah dengan tudung nan belepak, tali nan babuhul, tongkat nan babatan. Jadi cerano sirih senapan itu berlaku sebagai surat undangan. Nah, misalnya begini, si A mengawinkan anak dalam satu desa. Desa dia ini ada 3.000 penduduk. Sangat tidak mungkin A ini mendatangi rumah ke rumah setiap orang penduduk yang 3.000 itu untuk memanggil datang. Nah, dia bisa menyuruh orang lain, minta bantuan tenaga orang lain, tapi harus dengan cerano sirih senapan. Nah, itu. Jadi orang yang disuruh itu lalu pergi ke rumah-rumah penduduk lalu mengatakan, ini cerano sirih senapan dari si A.
dia minta dia nggak mau ngawinkan anak pada tanggal sekian bulan sekian. Dia mengundang bapak-bapak saksi rumah ini minta datang ke rumah dia, minta tolong kerjanya kalau ada yang patut, minta tolong dimakan apa yang telah ada, minta tolong tonton dak keramaiannya. Itu 3 fungsinya kalau dulu. Nah itu. Nah harus menggunakan celana sirih. Nah dengan ada celana sirih ini, orang yang diundang tersebut merupakan kewajiban moral untuk datang. Dia percaya saja, ya begitulah caranya. Tidak mungkin orang itu datang sendiri. Dan sirih serapan yang dibawa oleh wakil ini merupakan wakil atau ganti jiwa raga orang yang mengundang tersebut. Nah begitu. Nah sebaliknya, kalau seandainya rajo yang mengundang, nah rajo mengundang rajo, misalnya dulu di Jambi ini ada rapat adat, ada 2 kali rapat besar adat dengan memotong kerbau tengah 2 itu. Pertama tahun 1502 Masehi di Bukit Siguntang Tua Sumai Tebo saat memadu adat dengan Sarak. Yang kedua tahun 1530 Masehi terjadi rapat besar adat di Bukit Setinjau Laut, memotong kerbau tengah 2 saat memadu undang dengan teliti. Nah, 2 acara ini oleh Rajo Jambi, diundanglah rajo-rajo tetangga. Demang selebar tahun di Palembang diundang, Rajo Limau Mipis Bengkulu diundang, Rajo Pat Patulai Rejang Lebong diundang, Rajo Rajo Indrapuro Tuangku Hitam Litlo Air Manis diundang, Rajo Pagaruyung Sultan Bakirat Alam diundang. Semua undangan itu dikirim celana sirih senapan, lalu ditambah dengan tudung nan belepak, tongkat nan babatan, tali nan babul, diantar oleh pemangku adat. Di situ pemangku adat tadi mempersembahkan undangan dari rajo-rajo ini, dari Raja Jambi tersebut. Nah begitu kalau undangan rajo. Kemudian yang ketujuh, berlaku sebagai surat pengakuan. Celana sirih senampan diletakkan keris di atasnya, berfungsi sebagai pengakuan bila digunakan untuk menyerahkan tanda patuh, menjatuhkan diri bak senangau, salah dikaku benar dianta bila telah melakukan kejahatan. Nah ini begini maksudnya. Dalam satu kampung, si A telah melakukan satu kejahatan. Katakanlah itu entah terpegang, entah terambil harta orang, entah mungkin terpegang bini orang. Nah dia tidak mau persoalan ini diperkarakan, sehingga berbulan-bulan, berhari-hari, berbulan-bulan harus dibaca orang sehingga orang sekampung tahu. Nah lalu dia menyerahkan tanda patuh kepada pemangku adat dengan sirih senapan dan keris di atasnya. Lalu dia mengatakan, kok tinggi pusaku rajo, amo julu dengan kuju dan sebatan. Kok rendah pusaku rajo, amo sau dengan keris dan sebilah. Kusut minta usai, keruh minta jernih. Amo ini telah terpijak di benang arang, hitam latapak. Sudah tersuruh di Gunung Kapur, putihlah punggung. Amo telah melakukan satu kesalahan, telah melakukan satu kejahatan menurut adat. Kini salah mekaku benar dianta. Amo minta kepada pemangku adat, jangan dibawa ke lubuk nan dalam, jangan dibawa ke rantau nan panjang, tapi tolong jatuhkan hukum yang setimpal kepadamu. Ini namanya surat pengakuan. Fungsi dari celana sirih. Nah, berdasarkan sirih senampan dan keris tadi, maka perkara tersebut langsung
disidangkan oleh pemangku adat, sidang itu hanya untuk menjatuhkan putusan. Tidak dibaca lagi, salahnya di mana kejadian tidak begini, tidak dibaca lagi. Nah, kira-kira begitu. Nah, itulah yang disebut dengan surat pengakuan. Kemudian yang ke-8, berfungsi sebagai surat pernyataan. Nah, jadi tadi ada surat kuasa khusus, ada surat dokumen resmi, ada jadi surat undangan, ada surat pengakuan, sekarang surat pernyataan. Nah, Trano Sirih Senampan berfungsi sebagai sepucuk surat pernyataan patuh hukum adat. Bila digunakan dalam menengahkan nasi putih ini bagi pendatang baru menjadi penduduk desa. Nah, begini, kalau ada satu desa umpamanya ada orang lain yang pindah mau menjadi penduduk desa ini. Nah, dia wajib menengahkan nasi putih ning namanya. Barangkali dipanggilnya pemangku adat, pemangku sara, orang tua tidak pada berapa orang. Nah, lalu dia tengahkan Sirih Senampan. Dia mengatakan, mulai hari ini meminta kepada pemangku adat, terimalah mau jadi penduduk di kampung ini. Patuh menurut adat, apa pekerjaan orang sini, apa yang berlaku sini mau patuhi. Nah, gitu. Jadi dia minta menjadi penduduk pemangku adat desa setempat. Minta dikurungkan petang, minta dilepeh pagi. Minta diberi kaji dengan baco oleh pemangku adat. Kau tinggi minta dikadah, kau renah minta dikutung. Artinya minta menjadi anak buah dan penduduk dari sebuah desa harus menggunakan Sirih Senampan. Nah, jadi ini merupakan satu pernyataan. Nah, kira-kira begitu. Kemudian yang terakhir yang 9 merupakan pernyataan kebulatan tekad. Jadi Sirih Senampan ini seolah-olah surat pernyataan kebulatan tekad. Trano Sirih Senampan bila diletakkan keris di atasnya, dia berfungsi sebagai surat pernyataan kebulatan tekad yang ikhlas dari semua penduduk. Hal ini bila digunakan dalam memberi gelar, baik itu gelar jabatan, gelar kebesaran adat yang diatur dalam hukum adat Melayu Jambi. Nah, begitu. Jadi ketika orang memberi gelar, dibawalah Trano Sirih Senampan dan letakkan keris di atasnya. Nah, keris ini disisipkan kepada orang yang kita beri gelar, dan Sirih Senampan ini merupakan pernyataan kebulatan tekad dari kelompok atau dari sebuah desa atau sebuah kecamatan atau sebuah kabupaten atau sebuah provinsi, menandakan keikhlasan mengangkat atau memberi gelar kepada orang yang diberi gelar tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan surat pernyataan kebulatan tekad. Begitu. Nah, jadi para hadirin yang saya muliakan, ada 9 fungsi daripada Trano Sirih Senampan tersebut. Mudah-mudahan ke depan masyarakat Jambi paham tentang Trano Sirih Senampan yang telah dibuat oleh nenek moyang kita pada tahun 1502 Masehi atau ditetapkan tanggal 1 Muharram tahun 908 Hijriah oleh Raja Kerajaan Melayu Ujung Jambi, yaitu orang Kayo Hitam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya pada masa yang akan datang. Saya tidak bermaksud menggurui siapa-siapa dan juga tidak bermaksud menyakiti hati siapa-siapa. Marilah kita berlomba-lomba untuk berbuat baik memajukan Jambi ini. Sudah saya paparkan ke segalonan dape, sebalis tak lupa setitik dailang. Ko adonan talindung di balik daun, tinggal di hunut bakal lamu, bukan memelau paneh dileku, bukan bakua mandi bakumpai, tidak basisi mandi ke laut. Kok kurang suko dituku, kok apat suko diturang, kok
buku suku dilurus benar, suku diuleh panjang di kampuh liba, alam tak kembang menyudahi. Tamat kaji kitab dilingkup, tamat gayung pedang diletak, hikayat habis sing kita sudah, sah samu balunju batal samo diampang. Terserah kepada ombak nan basabung, angin nan bapuhun, di situ sisik banyak tulang telunggu, kok ada yang tinggal, itulah untuk yang pandai. Titik air bisa batal orang sekapal jadi temenung, dalam kelam elok berlampu. Nan setitik jadikan laut, nan sekepal jadikan gunung, alam terkembang jadi guru. Balam terbang ke muka pintu, padi sulit apa dimakan, alam terkembang jadi guru, bumi dan langit ada di dalam. Yang benar dari Allah yang Maha Kuasa, yang salah dari Mukhtar Abu Khalid Esa.